Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang pemuda Indonesia yang ke Rusia karena kerjaan serabutan, terjebak dalam hubungan ganti oli dengan seorang janda Rusia yang lumpuh, dengan bayaran fantastis 100 juta rupiah. Tetapi perlahan godaan dan kedekatan fisik membuat semuanya keluar batas. Gimana kisah selengkapnya? Sebelum melanjutkan ceritanya, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa absen di kolom komentar dari mana kalian berasal. Udara dingin menggigit tulang ketika Ardian Syahputra, atau biasa dipanggil Ardi, menapakkan kakinya untuk pertama kali di Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow. Nafasnya mengepul di udara, koper kecilnya bergoyang saat ia menariknya dengan tangan bergetar. Antara karena dingin atau gugup, Ardi sendiri tak tahu pasti. Dia hanyalah pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Bermodalkan tekad dan kebutuhan keluarga, ia menerima tawaran pekerjaan dari agen luar negeri, merawat seorang janda kaya asal Rusia yang mengalami kelumpuhan. Bayarannya fantastis, 100 juta rupiah untuk kontrak 6 bulan. Angka itu cukup untuk memperbaiki rumah keluarganya yang hampir roboh. Seorang pria bertubuh besar dengan jaket tebal menjemputnya di bandara, memperkenalkan diri sebagai supir pribadi keluarga majikannya. Mereka tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan. Ardi hanya menatap keluar jendela mobil, memandang hamparan salju putih yang terasa asing dan menakjubkan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih gading, arsitekturnya klasik Eropa dengan sentuhan modern. Di sanalah ia akan bekerja, dan tanpa sadar, hidupnya akan berubah selamanya. Ardi berdiri kikuk di ruang tamu yang luas, tangannya berusaha menghangatkan diri di balik jaket tipis. Tak lama, seorang wanita muncul di ambang pintu, Anastasia Volkova, atau Anya, begitu nanti ia akan memanggilnya. Anya duduk di atas kursi roda elegan, mengenakan gaun wol berwarna krem. Rambut pirangnya tergerai bebas, matanya biru, dalam, dan memesona. Kecantikannya begitu mencolok, membuat Ardi tak mampu berkedip untuk beberapa detik. Wah! Gumam Ardi tanpa sadar. Anya tersenyum tipis, memperhatikan Ardi dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kehangatan di matanya, tapi juga semacam kesedihan yang tersembunyi. "Selamat datang, Ardi," ucap Anya dalam bahasa Inggris sederhana. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh." Ardi menunduk sopan. "Senang bisa bekerja untuk Anda, Nona Anya." "Aku bukan Nona lagi," gumam Anya sambil tersenyum miris, lalu mengulurkan tangan. "Panggil saja Anya." Sentuhan tangan mereka ringan, namun seperti aliran listrik mengalir di tubuh Ardi. Sekejap saja, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bergetar di antara mereka. Hari-hari pertama Ardi di rumah, Anya terasa membingungkan namun membahagiakan. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Membantunya berpindah tempat, menyiapkan makanan sederhana, mendorong kursi rodanya mengelilingi taman yang berselimut salju. Anya ternyata sangat ramah. Ia sering mengajak Ardi mengobrol ringan, kadang membahas soal Indonesia, tentang kampung halaman Ardi, tentang keluarga kecil yang ia rindukan. Setiap senyum Anya, setiap tawa kecilnya, setiap kali tangan halusnya tanpa sengaja menyentuh kulit Ardi, semua itu perlahan menggerus batas profesionalitas yang awalnya Ardi tegakkan. Ada kalanya, di sore yang tenang, saat Ardi sedang membantu Anya di taman, mata mereka bertemu terlalu lama. Nafas Anya terdengar sedikit berat. Pipinya memerah, mungkin karena dingin, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Ardi tahu ia seharusnya menjaga jarak. Tapi bagaimana mungkin? Anya bukan hanya cantik. Ia juga hangat, perhatian, dan kesepian. Suatu malam, saat salju turun perlahan seperti kapas dari langit, Ardi sedang memijat kaki Anya yang lumpuh di ruang keluarga. Anya menatapnya dalam-dalam. Tangan Ardi berhenti. Ruangan itu sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Ardi," bisik Anya, suaranya lembut tapi penuh getaran. "Kau tidak takut tinggal di sini, bersamaku?" Ardi mengangkat wajahnya, menatap wanita cantik itu. Dia menggeleng perlahan. Saya senang di sini. Senang bersama Anya." Lalu, tanpa aba-aba, Anya mengangkat tangannya, menyentuh pipi Ardi dengan sangat perlahan, seolah takut kalau mimpinya akan pecah. "Terima kasih," bisik Anya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih.
Ada rasa syukur. Ada rasa rindu. Ardi merasa hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang lahir malam itu. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang terlarang. Tapi juga terlalu manis untuk ditolak. Dan tanpa sadar, Ardi tersenyum. Sebuah senyum tulus, hangat, dan menyerah. Malam itu, salju terus turun. Menyembunyikan dunia dalam putihnya. Seolah memberi izin bahwa di dalam rumah itu, dua jiwa kesepian boleh mulai saling menghangatkan. Pagi itu, suhu di luar turun drastis hingga minus 20 derajat. Udara dingin menembus jendela kaca meski tertutup rapat. Tapi di dalam rumah besar itu, ada kehangatan lain yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang jauh lebih sulit diabaikan daripada dinginnya salju. Ardi tengah menyeduh teh hangat di dapur ketika suara roda kursi Anya terdengar mendekat. "Good morning, Ardi," sapa Anya lembut, mengenakan sweater putih tipis yang menempel pas di tubuh rampingnya. "Selamat pagi, Anya," balas Ardi, sedikit salah tingkah melihat penampilan wanita itu. Mata Ardi sempat menangkap leku tubuh Anya yang tak tersembunyi di balik sweater itu, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. "Aku mau jalan-jalan sedikit di taman belakang. Mau menemaniku?" tanya Anya dengan senyum manis. "Tentu," jawab Ardi cepat, terlalu cepat. Di taman, Ardi mendorong kursi roda Anya perlahan-lahan menyusuri jalan setapak yang tertutup salju. Hening. Hanya suara desir angin dan detak jantung Ardi yang seolah bergema di telinganya. Anya mendongak, menatap langit yang pucat. "Aku selalu suka salju. Rasanya seperti dunia ini melupakan masalahnya, dan hanya ada putih, tenang." Ardi tersenyum kecil, memperhatikan sisi wajah Anya yang diterpa cahaya matahari musim dingin. "Di tempat saya jarang sekali lihat salju," ucap Ardi pelan. "Tapi saya rasa ada sesuatu yang lebih indah di sini." Anya menoleh, mengernyit sedikit. "Apa itu?" Tanpa sadar, Ardi menatap matanya. "Lihat, Anya," bisiknya. Wajah Anya memerah. Ia menunduk, memainkan jari-jarinya di pangkuannya. Ada keheningan di antara mereka, tapi itu bukan keheningan yang canggung, justru terasa hangat, penuh ketegangan manis. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang mereka habiskan berdua, Ardi membantu Anya ke kamar tidurnya. Seperti biasa, ia menggendong Anya dari kursi roda ke tempat tidur. Tapi malam ini, entah kenapa terasa berbeda. Pelukan di leher Ardi terasa lebih erat. Nafas Anya di dekat telinganya terasa lebih berat. Saat tubuh mereka begitu dekat, dada Anya menekan dada Ardi. Hawa hangat tubuh wanita itu menembus kain tipis baju tidur yang dipakainya. Ardi meletakkan Anya di tempat tidur perlahan. Tapi tangan Anya tidak langsung melepaskan lehernya. "Ardi," bisik Anya, nyaris tak terdengar. Ardi menahan nafas. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. "Apa kamu?" Anya ragu sejenak, matanya bergetar. Pernah merasa sendirian? Pertanyaan itu seperti menusuk hati Ardi. Ia mengangguk perlahan. "Aku juga," bisik Anya. Tanpa sadar, jari-jarinya mengusap pipi Ardi dengan gerakan sangat pelan. Ardi tetap diam, tubuhnya menegang. Bibir mereka hampir bersentuhan. Tapi Ardi menahan diri. Ia perlahan melepaskan tangan Anya dari lehernya dengan sangat lembut. "Selamat malam, Anya," bisik Ardi, suaranya parau. Anya menatapnya dalam-dalam, seolah mengerti. Ia tersenyum tipis, bukan senyum kecewa, tapi senyum penuh harapan. "Selamat malam, Ardi," balasnya. Ardi melangkah keluar kamar, menutup pintu perlahan. Punggungnya bersandar di dinding, dadanya naik turun cepat. Ia tahu, batas antara mereka semakin tipis. Dan di dalam kamar, di balik pintu kayu putih itu, Anya tersenyum sambil menggenggam selimut rat-rat. Hatinya berdebar, menunggu hari esok. Pagi berikutnya, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, sejak malam tadi ia sulit tidur. Wajah Anya, tatapannya, sentuhannya, semua itu memenuhi pikirannya. Setelah bersiap, Ardi segera menuju dapur. Ia ingin membuatkan sarapan spesial untuk Anya, sekadar membalas kehangatan yang perlahan-lahan ia rasakan selama tinggal di rumah itu. Ia memilih membuat pancake sederhana dan teh hangat, menu favorit Anya.
Ketika Ardi membawakan sarapan ke kamar Anya, ia menemukan wanita itu sudah bangun, duduk di ranjang dengan selimut membungkus tubuhnya. Anya menoleh dan tersenyum cerah, senyum yang membuat jantung Ardi berdetak lebih cepat. "Selamat pagi, Ardi," sapa Anya. "Selamat pagi, Anya. Aku buatkan sarapan," jawab Ardi, berusaha terdengar santai. Anya tersenyum manis. "Terima kasih. Kau terlalu baik." Ardi mendekatkan nampan ke meja kecil di samping tempat tidur. Saat ia membungkuk, Anya tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih tangan Ardi. "Aku merasa beruntung kau di sini," bisiknya. Tangan Anya hangat, lembut. Ardi balas menggenggam jemarinya tanpa sadar. Ada jeda panjang di antara mereka. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya Anya menarik tangan Ardi perlahan ke pipinya. "Hangat," gumam Anya sambil memejamkan mata. Ardi menahan nafas. Ia tahu, ada batas yang tidak boleh dilanggar, tapi bagaimana mungkin, ketika wanita seindah ini begitu rapuh dan tulus di depannya? "Ardi." Suara Anya nyaris bergetar, "Bolehkah aku memelukmu?" Ardi tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya duduk di tepi ranjang, membuka lengannya. Anya langsung merunduk dalam pelukannya, membenamkan wajah di dada Ardi. Pelukan itu terasa benar. Bukan karena nafsu semata, tapi karena kebutuhan untuk merasa hidup, merasa dicintai. Ardi mengusap rambut Anya perlahan. Wangi tubuhnya menguar, manis dan lembut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Anya lalu menatap ke atas, ke wajah Ardi. Matanya berkaca-kaca. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya, begitu pelan seolah takut suaranya pecah. Ardi meraih wajahnya dengan kedua tangan. Ia mengusap pipi Anya, lalu, perlahan, tanpa paksaan, mengecup keningnya. Ciuman lembut, penuh rasa. Anya terisak kecil, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ardi memeluknya lebih erat. Di pagi bersalju itu, dua hati yang patah perlahan-lahan menemukan rumahnya masing-masing. Tak ada kata-kata, tak ada janji, hanya perasaan yang tumbuh, liar dan tak terbendung. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin menjadi. Mereka sering duduk bersama di ruang keluarga, menonton film sambil berbagi selimut. Kadang, Anya meminta Ardi membantunya mengganti pakaian, momen yang selalu membuat jantung Ardi berdegup tak karuan. Sentuhan-sentuhan kecil, tatapan dalam, senyuman yang hanya dimengerti mereka berdua. Semuanya menjadi bagian dari keseharian mereka. Anya mulai sering memanggil Ardi dengan nama kecil penuh kehangatan. Dan Ardi tak lagi bisa membohongi hatinya. Ia jatuh cinta. Tanpa syarat. Tanpa rencana. Suatu malam, saat salju turun lebat di luar jendela, Anya memanggil Ardi ke kamarnya. Wanita itu mengenakan gaun tidur tipis berwarna biru muda. Bahu dan lengan rampingnya terbuka, dan rambut pirangnya tergerai, membingkai wajah cantiknya yang bersinar di bawah lampu temaram. "Ardi," panggilnya lembut. Ardi mendekat, hatinya berdegup keras. Anya meraih tangannya. "Tidurlah di sini malam ini." Ardi menatap mata biru itu, dalam, jujur, penuh permohonan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar menemani. Malam ini, mereka akan saling menyerahkan diri. Dengan tangan bergetar, Ardi naik ke atas ranjang, berbaring di samping Anya. Namun sesuatu yang mengejutkan Ardi, Anya tiba-tiba memegang erat Ardi sambil berbisik, "Aku benar-benar sangat menyayangimu." Entah apa yang merasuki Anya saat itu, dia tiba-tiba membuka tirai yang menghalangi kebun dan gunungnya. Ardi yang masih terkejut dengan apa yang terjadi dan terlihat di depannya, keringat dingin dan jantung yang berdegup kencang. Tidak hanya itu, Anya tiba-tiba memegang terong Ardi yang nampak sudah aktif melihat keindahan yang terpampang jelas. Ardi pun saat itu tidak bisa menghindari lagi. Setelah beberapa saat sesuatu yang diinginkan pun terjadi, Ardi menyiram kebun Anya. Anya yang sudah sekian lamanya kebun yang nganggur pun terlihat sudah sangat lembab. Ardi yang sangat berhati-hati menyiram kebunnya Anya. Hampir 1 jam Ardi berjuang. Akhirnya kebun Anya pun banjir. Banjiran yang sangat berlimpah setelah sekian lama mungkin jadi banyak banget. Ardi pun sangat kerepotan karena banjiran itu mengenai semuanya. Ardi mencuci dan mengganti spraynya. Dia juga membersihkan Anya dengan tulus. Anya yang hanya bisa melihat tersenyum bahagia. Pagi itu,
Sinar matahari musim dingin menyelinap lembut lewat jendela besar kamar Anya. Ardi terbangun lebih dulu, masih dalam posisi memeluk tubuh mungil Anya yang terlelap di dadanya. Ia menatap wajah wanita itu, begitu damai, begitu cantik. Untuk sesaat, Ardi hanya diam, menikmati detik-detik berharga itu, di mana dunia seolah berhenti dan hanya ada mereka berdua. Perlahan, Anya membuka matanya. Saat matanya bertemu tatapan Ardi, ia tersenyum kecil, malu-malu. "Selamat pagi," bisik Anya. "Selamat pagi, cantik," balas Ardi, suaranya parau karena baru bangun. Mereka tidak berkata banyak. Hanya berbagi pandangan panjang yang lebih berarti daripada ribuan kata. Anya menggerakkan tubuhnya sedikit, mendekap lebih erat ke dada Ardi. "Aku merasa hidup lagi sejak kau datang," gumam Anya pelan. Ardi membelai rambutnya dengan penuh kasih. "Aku juga. Sangat." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi indah yang tiada habisnya. Anya dan Ardi hidup bagaikan sepasang kekasih sejati. Mereka makan bersama, berbagi tawa di ruang tamu, dan menikmati malam-malam panjang berpelukan dalam kehangatan. Tidak ada rasa bersalah di antara mereka. Tidak ada rasa canggung. Yang ada hanya cinta yang mengalir bebas. Seolah semesta memang mempertemukan mereka untuk saling melengkapi. Suatu sore, ketika salju turun tipis di luar, Anya duduk di kursi roda sambil memandangi salju dari balik jendela. Ardi duduk di dekatnya, sibuk menggambar sesuatu di buku sketsanya, gambar rumah kecil di pinggir danau, impian mereka suatu hari nanti. Anya tiba-tiba memanggil pelan, "Ardi, aku merasa aneh akhir-akhir ini." Ardi menoleh cepat, khawatir. "Kenapa? Apa kau sakit?" Anya menggeleng, pipinya memerah. "Bukannya sakit, tapi aku merasa tubuhku berubah. Aku sering mual di pagi hari dan aku terlambat," ucapnya pelan, hampir berbisik. Ardi membelalakan mata, jantungnya berdegup kencang. Kau hamil?" tanyanya hampir tidak percaya. Anya menggigit bibirnya, menahan senyum. "Sepertinya, iya." Ardi bangkit berdiri, lalu tanpa berpikir, ia berlutut di hadapan Anya dan memeluk pinggangnya dengan penuh haru. "Ini keajaiban," bisik Ardi. Air mata Anya mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata kebahagiaan murni. Dalam dekapan Ardi, ia merasa dunia ini akhirnya memberikan apa yang selalu ia impikan. Cinta, kehidupan baru, dan harapan. Malam itu, mereka merayakannya berdua. Ardi menyiapkan makan malam sederhana, memasang lilin-lilin kecil di meja makan, dan memutar lagu klasik lembut. Anya mengenakan gaun sederhana berwarna krem, duduk anggun di kursi rodanya, sementara Ardi berdiri di depannya, menatapnya dengan mata penuh cinta. Ia kemudian berlutut sekali lagi, mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya. "Anya," ucap Ardi, suaranya bergetar, "maukah kau menikah denganku?" Anya menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali jatuh. Tanpa ragu, ia mengangguk kuat. "Ya, Ardi. 1000 kali ya." Ardi menyematkan cincin itu ke jari Anya, lalu mencium tangannya penuh hormat. Malam itu, dua jiwa yang pernah hancur kini bersatu. Mereka berjanji, di tengah musim dingin yang membekukan dunia luar, hati mereka akan tetap membara, untuk selamanya. Musim semi datang membawa warna baru ke seluruh penjuru desa kecil di pinggiran kota Suzdal, Rusia. Salju perlahan mencair, bunga-bunga liar mulai bermekaran, dan sinar matahari menghangatkan bumi setelah sekian lama diselimuti dingin. Di rumah kayu kecil yang damai itu, Ardi dan Anya menjalani kehidupan baru yang penuh cinta. Perut Anya kini mulai membesar, menandakan kehadiran si kecil yang dinanti-nanti. Ardi dengan penuh kasih merawat Anya setiap hari, memijat kakinya yang mulai bengkak, memasakkan makanan sehat, dan selalu mengajak bicara si calon bayi di perut Anya. "Papa di sini, Nak," bisik Ardi sambil menempelkan telinga ke perut Anya. "Kamu pasti cantik seperti Mama." Anya tertawa kecil sambil mengelus rambut Ardi. "Aku tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini," ucapnya pelan, mata birunya berbinar. "Begitu juga aku," jawab Ardi. Semuanya terasa seperti mimpi. Setiap hari mereka lalui dengan kesederhanaan yang hangat. Ardi membangun taman kecil di belakang rumah, menanam bunga-bunga yang disukai Anya.
Anya mulai menulis jurnal kehamilan, mencatat setiap momen penting, setiap gerakan kecil si bayi dalam kandungannya. Malam-malam mereka masih diisi dengan pelukan hangat, percakapan panjang, dan tawa ringan. Tidak ada yang lebih mereka butuhkan selain kebersamaan. Suatu sore yang cerah, Ardi membawa Anya ke tepi danau kecil tak jauh dari rumah mereka. Ia menyiapkan tikar piknik, membawa jus buah dan beberapa kudapan ringan. Anya duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun panjang putih dengan rambut dikepang rapi. Wajahnya berseri-seri, kulitnya terlihat lebih cerah, lebih segar. Ardi duduk di sampingnya, menggenggam tangan Anya erat-erat. "Aku tidak sabar menunggu bayi kita lahir," kata Ardi. Anya menoleh, menatapnya penuh cinta. "Aku tahu dia akan tumbuh dengan cinta yang melimpah dari kita." Mereka saling tersenyum. Angin sejuk berhembus pelan, danau memantulkan cahaya matahari yang keemasan. Di sanalah, dua jiwa dari dua dunia yang berbeda duduk berdampingan, menyatu dalam cinta yang tidak pernah mereka rencanakan, tapi begitu mereka syukuri. Beberapa bulan kemudian, Anya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Alina, nama yang bermakna cahaya. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup mereka. Ardi menggenggam tangan Anya erat di ruang bersalin, menangis haru saat pertama kali mendengar tangisan bayi mereka. "Aku ayah sekarang," bisiknya sambil mencium dahi Anya. Dan di hari itu pula, mereka resmi menikah secara sederhana di hadapan sahabat-sahabat terdekat mereka di Rusia. Anya dengan gaun putih lembut, dan Ardi dengan jas sederhana, berdiri di bawah langit biru yang cerah. Terima kasih yang sudah menonton cerita ini sampai akhir.